Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai perspektif konstruktivisme dalam pembelajaran matematika di sekolah. Yang pertama, pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan filsafat atau aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa siswa mengkreasi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya, termasuk interaksi dengan siswa lain. Konstruktivisme berpandangan bahwa pengalaman dan lingkungan berperan bagi siswa dalam belajar, dan bahwa bahasa merupakan kunci akuisisi pengetahuan. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh dalam aliran konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget, yang mengungkapkan bahwa teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal konstruktivisme. Selanjutnya ada teori Vygotsky, di mana menurut teori Vygotsky yang menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, selanjutnya relevansi konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran aktif. Konstruktivisme menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif, di mana siswa secara aktif terlibat dalam membangun pemahaman matematika mereka sendiri. Yang kedua, konteks yang bermakna. Dalam matematika, siswa diberi peluang untuk mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata atau konteks yang relevan. Misalnya menggunakan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah dunia nyata. Yang ketiga, adanya konstruksi pengetahuan. Dalam matematika, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat dalam mengeksplorasi, menerapkan konsep, dan merumuskan pemahaman mereka sendiri. Ini memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman matematika yang mendalam dan memperkuat pemahaman mereka melalui pengalaman langsung. Masih relevansi konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, adanya kolaborasi dan diskusi. Dalam pembelajaran matematika, siswa dapat bekerja dalam kelompok atau pasangan untuk menjelaskan pemahaman mereka, mendiskusikan pemecahan masalah, dan berbagi strategi. Yang kelima, adanya refleksi dan metakognisi. Dalam matematika, siswa didorong untuk merenung tentang proses berpikir mereka, mempertimbangkan strategi yang efektif, dan memperbaiki kesalahan. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran adalah proses aktif. Yang kedua, pembelajaran adalah proses sosial. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses kontekstual. Yang keempat, pembelajaran melibatkan konflik kognitif, di mana individu harus mengatasi ketidaksesuaian antara pengetahuan yang sudah dimilikinya atau prior knowledge dengan pengalaman baru yang diperoleh. Yang kelima, pembelajaran melibatkan refleksi, di mana individu harus merefleksikan pengalaman belajar mereka untuk membangun pengetahuan baru. Selanjutnya, peran siswa dalam konstruktivisme di sini aktif, mempunyai niat belajar yang kuat, dan mempunyai kemampuan awal atau prior knowledge. Selanjutnya, peran guru. Peran guru di sini yang pertama, membantu siswa mengembangkan pertanyaan dan hipotesis, mendorong siswa untuk berpikir kritis, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong kolaborasi dan interaksi sosial, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dengan zona perkembangan proksimal atau ZVD siswa, dan memberikan bantuan yang sesuai untuk membantu siswa mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Yang keenam, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, implementasi berbagai metode mengajar kepada pembelajar. Di sini penerapan teori belajar konstruktivisme dalam kelas bisa digunakan dengan pembelajaran berbasis masalah, inquiry, pembelajaran kolaboratif. Nah, penerapan teori belajar konstruktivisme dalam kelas yaitu untuk mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam kelas. Guru mengajukan pertanyaan terbuka, lalu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Nah, selanjutnya sini ada contoh penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Misalnya ada soal pada materi segi 4 dalam menentukan keliling persegi panjang. Yang pertama, sediakan huruf A, B, C, dan D pada kertas ukuran A4. Sediakan ruang meteran dengan panjang minimal 50 meter.
Lalu ajak siswa ke lapangan yang ada di sekolah, misalnya Lapangan basket merupakan contoh persegi panjang. Lalu satu orang siswa diminta untuk berjalan mengelilingi lapangan bola basket. Selanjutnya siswa tersebut untuk menaruh huruf yang telah disediakan sebelumnya. Nah, setelah dua lalu selanjutnya dua orang siswa diminta untuk mengukur panjang dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan selanjutnya. Sementara siswa lain diminta untuk menulis panjang atau jarak dari masing-masing titik tersebut. Nah, setelah itu, setelah diketahui panjang masing-masing titik, mintalah masing-masing siswa untuk menjumlahkan hasil pengukurannya. Sehingga nanti didapatkan hasil penjumlahannya itu 28 ditambah 15 tambah 28 ditambah 15 sama dengan 86. Setelah itu minta siswa untuk menyederhanakan penjumlahan tersebut sehingga didapat 2 kali 28 ditambah 2 kali 15 sama dengan 86. Nah, guru memberikan penjelasan tentang arti panjang dan lebar sehingga penyederhanaan penjumlahan tadi bisa diganti menjadi 2P ditambah 2L sama dengan K. Nah, ini penjelasan di sini, penjelasan yang tadi dapat digambarkan seperti ini. Nah, contoh di atas menunjukkan bahwa peran guru sebagai seorang fasilitator dalam membantu siswanya agar dapat dengan mudah mengkonstruksi sendiri pengetahuan tentang konsep keliling. Nah, perintah guru kepada siswa untuk mengelilingi lapangan basket akan memberikan analogi dan pemahaman yang jelas mengenai keliling suatu bangun datar. Inilah yang akan menjadi jembatan bagi siswa dalam memahami konsep keliling. Sementara perintah guru untuk menjumlahkan hasil pengukuran dan menyederhanakannya kemudian mengubah penyederhanaan menjadi sebuah notasi P dan L merupakan contoh anak menggunakan pengetahuan yang ada di dalam struktur kognitifnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.